telah berlalu, para warga Palu melewati malamnya di bawah tenda darurat berwarna biru. Ini karena mereka telah kehilangan rumah-rumah, bahkan orang-orang yang mereka sayangi akibat gempa sehari yang lalu. Keesokan harinya di pagi hari saat beberapa warga sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba salah seorang ibu di antara mereka meringis kesakitan. Namanya Ibu Mita. Ibu Mita adalah salah satu korban yang berhasil selamat dari musibah itu dan sedang hamil tua. Menurutnya ia akan melahirkan 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Namun pagi itu seluruh warga di tempat pengungsian dibuat panik olehnya. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja Ibu Mita meringis kesakitan. Ibu Wika yang ada di sampingnya sontak berteriak memanggil para tenaga medis di tempat tersebut. Aduh Bu, aduh sakit, aduh Ibu. Bu, tolong Bu dokter, tolong. Mendengar teriakan itu, beberapa tenaga medis di tempat itu menghampiri Ibu Wika yang panik dengan tergesa-gesa. Diikuti beberapa warganya ikut mendekat karena penasaran. Ada apa Bu? Kenapa Ibu berteriak? Iya, Ibu kenapa ada yang sakit? Maaf Bu dokter, Pak dokter, ini Ibu Mita sepertinya akan melahirkan. Melihat hal tersebut, perawat Leni langsung memanggil beberapa teman relawannya dan beberapa warga meminta mereka untuk memindahkan Bu Mita ke tenda pemeriksaan kesehatan. Tolong dibantu, kita angkat ibu ini pakai tangki saja supaya kita dapat membawanya ke tenda pemeriksaan untuk menolong ibu ini. Baik, Pak Dokter, kami akan membantu. Trisna, Iya Kak. minta Kak Isra untuk ke tenda pemeriksaan kesehatan ya. Sampaikan kepada beliau ada pasien ya. Saya akan segera panggil Kak Yusra Kak. Baik. Trisna pun mencari dan menghampiri Yusra di salah satu tenda pengungsi yang sedang memberikan obat kepada salah seorang manula. Kak Yusra, Kakak diminta segera ke tenda kesehatan sama Kak Leni. Sepertinya ada pasien partus tuh Kak. Baik, Dik, Kakak akan segera ke sana. Ayo Kak, ayo. Iya, ayo Dik, kita pergi. Keduanya pun bergegas menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, Bidan Yusra langsung melakukan pemeriksaan pada Bu Mita. Aduh Ibu sakit Bu. Ibu sakit Bu. Aduh Bu. Ibu, kita periksa dulu ya Bu ya. Ibu sudah sejak kapan Bu mengalami mulusnya? Sebenarnya saya sudah mulai merasakan mulus Bu sejak jam 3 pagi Bu. Cuman saya pikir itu hanya mulus biasa Bu, karena sudah seminggu saya tidak bisa BAB Bu. Aduh Bu. Terakhir saya periksakan kandungan saya seminggu yang lalu Bu. Dari hasil pemeriksaan untuk persalinan saya sekitar 2-3 minggu lagi Bu. Iya Bu, ini kontraksinya sudah 3 kali, kemudian durasinya sudah 25 detik. Dan perkiraannya juga Bu, ini bayinya sedikit besar karena dihitung dari tinggi fundus Ibu tadi itu 36 cm. Nah Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya, supaya kita tahu sudah bukaan berapa. Baik Bu, tolong Ibu tekuk ya kakinya ya Bu ya. Ya, lemasin, Ibu tarik nafas yang dalam supaya tidak terasa. Bidan Yusra pun melakukan pemeriksaan dalam terhadap Ibu Mita. Ibu, ini pembukaannya sudah 2 Bu. Kalau Ibu sakit, tarik nafas, kemudian hembuskan dari mulut pelan-pelan. Baik Bu. Ya, nah iya Bu, seperti itu. Jangan ngedan dulu Bu ya. Bu, suaminya ada. Saya harus bicara dengan suami Ibu dulu. Ada Bu, tadi lagi memandikan anak saya. Mungkin ia masih di tenda. Oh, baik Bu, kalau begitu saya minta warga untuk panggilkan ya. Ya Bu. Bidan Yusra keluar dan meminta salah seorang warga untuk memanggil suami Bu Mita. Pak, minta tolong untuk panggilkan suami Ibu Mita ya Pak ya. Bu, saya suami Bu Mita. Oh Bapak, kebetulan sekali Pak. Boleh saya bicara sebentar dengan Bapak? Boleh Bu, bagaimana keadaan istri saya? Begini Pak, istri Bapak akan melahirkan, sudah bukaan 2. Tapi karena keterbatasan tempat dan alat, juga melihat kondisi ibu sepertinya bayinya agak besar. Jadi sebaiknya Bu Mita kita rujuk saja Pak ke rumah sakit yang terdekat supaya kita dapat meminimalkan resiko yang tidak diinginkan nantinya. Tapi Bu, bagaimana cara kita membawa istri saya ke rumah sakit? Takutnya nanti melahirkan di jalan. Insya Allah tidak apa. Kalau kita tetap pertahankan di sini, resikonya lebih besar Pak. Bapak tidak perlu khawatir, saya akan mengkonfirmasi dengan puskesmas setempat untuk kendaraan, yaitu ambulans, dan juga pihak kepolisian agar Ibu Mita bisa segera kita rujuk Pak. Baik Bu, yang terbaik untuk istri dan anak saya serahkan semuanya pada Ibu.
Baik Pak, kalau begitu saya akan mengurus proses rujukannya, sementara Bapak bisa temani Ibu di dalamnya. Nanti saya akan kemari lagi untuk meminta tanda tangan dan persetujuan dari Bapak. Bidan Yusra pun melakukan diskusi dengan tenaga medis lainnya yang sedang berkumpul di depan tenda. Permisi teman-teman, bisa kita diskusi sebentar? Iya Kak. Jadi gini, kondisi Bu Mita normal, baru pembukaan 2, tapi TFU-nya agak tinggi, 36 cm. Jadi saya rasa agak beresiko jika kita pertahankan di sini, mengingat ketersediaan alat steril, tidak ada paket persalinan bersih juga belum tiba. Iya Kak, tadi Trisna sudah menghubungi pihak NFPA, meminta mereka untuk mengirimkan alat kit persalinan bersih. Karena jika ada yang melahirkan lagi dan tidak mungkin dirujuk, setidaknya kita punya alat Kak. Dan mereka bilang mereka akan segera melakukan pengiriman hari ini. Baik, terima kasih Trisna. Yang lain bagaimana? Apakah transportasi ambulannya tersedia? Sebentar Kak, kemana kita akan rujuk Ibu Mita? Apakah rumah sakit tersebut sudah Kakak konfirmasi? Takutnya rumah sakit terdekat tersebut juga terkena dampak bencana Kak. Oh ya Allah, saya hampir lupa. Vina, apa boleh menghubungi rumah sakit Mufid? Mengingat rumah sakit tersebut yang paling dekat dan paling lengkap dari sini. Bisa Kak, tapi jaringan sedang tidak terhubung Kak. Mungkin kita menghubungi lewat hati aparat kepolisian untuk konfirmasi rumah sakit biar melalui aparat saja, apa bisa? Saya rasa bisa Kak. Ya Kak, sekalian kita konfirmasi transportasi. Untuk ambulan kita tidak tersedia Kak. Karena 2 ambulan di Puskesmas mengalami kerusakan akibat tertimpa bangunan Puskesmas. Yang saya tahu kita ada unit mobil PMI dan pihak kepolisian setempat Kak. Baik, Rohman, apa boleh Rohman melakukan koordinasi dengan pihak tersebut sekarang agar pasien dapat segera kita rujuk? Baik Kak, bisa. Leni minta tolong siapkan surat rujukannya ya. Baik Kak. Baik, terima kasih semuanya, kita selesaikan ini segera ya. Perawat Roman pun melakukan koordinasi dengan pihak PMI. Waalaikumsalam. Bang Rohman, silakan masuk Bang. Ada yang bisa kami bantu Bang? Begini Dit, kita ada 1 pasien yang harus dirujuk karena ingin melahirkan. Sementara kita tidak tersedia peralatan yang memadai. Sementara kondisi ibu tidak bisa melahirkan di sini. Tapi kita membutuhkan alat transportasi untuk merujuk ibu ini Dit. Oh begitu, tidak ada masalah Bang. Kita akan membantu. Tapi ibu akan kita rujuk kemana Bang? Biar saya konfirmasi untuk cadangan transportasi lainnya agar standby di sini juga jika kita merujuknya ke tempat yang jauh. Kemudian karena transportasi juga sangat diperlukan juga di sini kan Bang untuk pemasokan logistik dan lainnya. Jadi saya bisa mengusulkan cadangan transportasi lain di sini gitu. Oh iya Dit, saya hampir lupa. Kita akan merujuk pasien ini ke rumah sakit Mufid Dit. Mengingat rumah sakit ini paling terjangkau dan memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien. Oke baik Bang, akan segera kita persiapkan. Saya juga akan konfirmasi bahwa kita akan merujuk pasien agar pihak kami juga segera untuk menyediakan cadangan transportasi lainnya Bang. Jadi posisi pasien sekarang di mana Bang? Biar saya langsung ke sana. Di posko kesehatan Dit. Saya tunggu di sana ya. Baik Bang, saya akan segera ke sana. Sementara Bidan Yusra dan Bidan Leni menemui Bu Mita dan suaminya untuk menandatangani persetujuan rujukan.